Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Ya, jadi di video ini Koko mau bahas tentang Michelle Ashley, anaknya Pinkan Mambo yang kemarin ada masuk ke podcast. Dan dia cerita kalau dia ini di SA atau sexual assault sama papa tirinya atau suami keberapanya Pinkan Oke. Mambo. Oh, kurang tahu ya, Pinkan Mambo udah berapa kali married. Cuma ini bukan suami pertamanya yang pasti. Jadi anaknya ini yang namanya Michelle ini di sexual assault intinya itu. Jadi intinya sih sebenarnya dia cerita kalau dari umur 12 tahun, 2018 kayaknya, dia umur 12 tahun dia itu mulai dan dilakukan sexual assault tapi kok nggak ngerti ya sampai sejauh mana, sampai berhubungankah atau gimana. Tapi yang paling minim dia ada pegang-pegang kemaluan dan memaksa memegang kemaluan papa tirinya. Karena dia juga masuk ke Deddy Sumargo barusan, dia ceritanya lebih detail lagi gitu. Jadi ini ada beberapa klipnya ya, kita nonton dulu klipnya deh. Kejadian di tahun 2018, uh, itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah, mami aku lagi ada kerjaan di luar. Oke. Lagi kerja. Dan di situ aku di rumah, cuma sama kakakku sama, kalau nggak salah ada adik-adik. Ya, uh, posisinya aku lagi mandi kan. Lagi mandi, keluar, pakai handuk. Terus karena waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan. Jadi aku habis selesai mandi ke kamar mami, dan di situ karena posisinya aku taunya ya aku cuma berdua sama kakakku sama adik-adik kan, jadi gak ada orang lagi di rumah. Uh, tapi ternyata jadi kayak kasurnya tuh di balik lemari. Oke. Ya, dan tiba-tiba ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan uh, pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock. Dan apa ya, uh, aku kayak froze. Iya, iya, gitu ya. Iya, karena shock dengan apa ya situasinya. Karena di situ aku juga nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu kan waktu itu. Iya, iya. Dan kejadian, dan aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut jadinya, karena aku jadi ngerasa malu atau kayak regret karena kenapa aku nggak minta tolong aja sama yang lain gitu, kenapa malah diem doang. Dan ya itu terus terus terjadi selama 5 bulan, dan di situ aku diem doang karena takut. Dan aku juga waktu itu gak ada orang untuk apa ya yang bisa aku percaya untuk cerita gitu ya, karena aku juga hubungannya gak dekat sama mami. Dan waktu itu papa aku lagi di Bali, aku juga nggak dibolehin kontak sama papa karena mami sempat diblok beberapa kali. Terus aku juga hubungannya gak dekat sama kakak dan apalagi keluarga besar aku. Jadi I just kept it to myself selama 5 bulan. Dan aku udah nggak sanggup lagi sih, aku udah nggak sanggup lagi dan memutuskan untuk bilang ke mami. Dan pas bilang ke mami, uh, reaksinya antara kayak percaya dan nggak percaya ya. Dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung uh, jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Dan uh, ya abis itu nggak apa mami aku nggak ngelakuin apa-apa sih. Terus mama dan suaminya ini bercerai kah atau masih dalam pernikahan? Masih dalam pernikahan, makanya yang bikin aku uh, kurang nyaman tuh dan bikin ada masalah sama dia, karena uh, abis kejadian pun, abis udah dilaporin dan masuk polisi, dia tetap dalam hubungan. Dan apa nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Oh, Muslim kan? Bukan. Kristen. Kristen. Ya. Oh, jadi memang kalau Kristen agak susah untuk bercerai ya? Sebenarnya aku kurang tahu juga sih, tapi dari mananya bilang karena agama nggak boleh cerai. Oh, betul. Oh, oke. Jadi sekarang kamu tinggal di mana? Uh, aku karena lagi ada masalah sama mami, karena ada sangkut pautnya dengan masalah lain juga. Aku lagi nggak tinggal solo. Oke, kamu berarti sekarang udah move out dari rumah ya? Atau masih bolak-balik apa gimana? Masih kok, masih bolak-balik ya. Sebenarnya sekarang tinggal sendiri kan, nggak serumah apa gimana sih? Uh, masih hubungan sama aku juga kok. Oh, oke. Iya. Jadi nggak tinggal sendiri berarti? Enggak. Oke. Tapi kamu di tempat tinggal kamu sekarang, kamu udah merasa aman? Udah jauh lebih aman daripada
aku berada di mami sih. Nah, apa yang mengubah, apa ada rasa nggak ketakutan ketika nanti suaminya itu sudah keluar dari penjara dan pulang lagi ke rumah gitu? Ada nggak rasa takut kamu buat pulang lagi? Uh, itu alasan besar kenapa aku mau speak up, karena aku tahu waktu tuh cepat kan, betul, cepat banget, dan pasti ada suatu waktu dia bakal keluar dari penjara itu. Dan pastinya kalau misalnya saat ini aja mereka belum cerai, pastinya dia bakal balik lagi ke rumah, dan itu kemungkinan besar akan terjadi lagi, karena menurut aku uh, dia nggak ada apa ya, uh, nggak ada traumanya sih ngelakuin itu lagi ya. Ya, itu kira-kira kayak gitu deh. Menurut Dede gimana? Oh, jadi ini sudah di penjara Sudah. karena kasus itu Ya, pelecehan ya. dan Dan penjaranya itu statusnya di penjara itu dari jadi dia tuh ceritanya kabur dari rumah kan pertama sama maminya sama pinggan mambo. Terus habis itu kayaknya mm, dia tuh pinggan mambo sama suaminya atau papahnya yang Michelle ini tidak akur. Jadi dia tuh lari dari rumah sama papahnya. Diam-diam gitu loh deh Michelle-nya itu buat menarik. sama sama papa papa kandung ya. Ya, karena pas waktu cerita kan katanya nggak ada reaksi apa-apa, dibiarin aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Mm-mm. Eh, habis itu mungkin dilaporkan polisi sama papahnya, kandungnya. Nah, menurut jadi gimana? Karena harus didengar dari dua sudut ya. Ya. Jadi mungkin agak sedikit susah untuk mengomentari. Kalau kalau memang dia sudah diadili di pengadilan dan dihukum, berarti kan dia sudah terbukti bersalah nih. Hmm. Seharusnya ya. Namun kan kita harus baca pokok perkara dan putusan pengadilan secara lengkap. Namun kalau dia dihukum, kemungkinan berarti pokok perkaranya tuh dari putus bahwa dia bersalah gitu loh atas kasus tersebut. Sehingga kalau memang bersalah, seharusnya menurut saya agak aneh aja sih kalau orang tua, yang notabene orang tua perempuan ya, kenapa kok masih membawa-bawa konteks agama di sini? Saya agak itu aja sih. Tapi kembali ya, saya selalu bilang bahwa ya itu nanti jatuhnya harus lihat dari sudut dua-duanya sih gitu. Yang kok bingung juga, kenapanya masih merit gitu loh? Kenapa nggak dicerai aja? Mungkin mikirin, mungkin mikirin anaknya yang sama suaminya yang ini Kan kan? tadi Mungkin dibilang kan, ya buktinya dia udah pernah cerai sama istrinya kan suaminya, tadi dibilang. Oh iya juga sih. ya kan? Jadi kayak agak munafik gitu ya, Sesuai kedengarannya. dengan Jadi yang pertama sama suami pertama sudah pernah cerai, habis itu yang kedua nggak bisa cerai kenapa? Mungkin karena mikirin anaknya yang masih kecil-kecil kan mungkin bisa jadi. Cuman yang kok bingung tujuannya apa? Terus yang si Michelle nih ngomong di YouTube. Karena kan sebenarnya sudah ada hukumannya. Ternyata setelah Koko nonton Deddy Sumargo, katanya dia itu nggak kepengen mamahnya tuh harus sadar gitu loh. Kalau suaminya ini salah gitu loh. Takutnya itu dia bilang ya yang di Deddy Sumargo, takutnya itu nanti adik-adiknya nanti bakal digituin sama suaminya yang ini, yang di penjara ini. oh, Kalau oke. pada waktu udah agak besar karena kan buktinya dia aja yang dianggap anak walaupun bukan anak kandung ya, dianggap anak katanya. Ternyata bisa digituin. Dia takutnya nanti kalau si Pinkan Mambo ini tidak sadar nanti masih kayak belain gitu loh. Nanti adik-adiknya bakal jadi korban juga gitu loh. Karena kan dia bakal keluar dari penjara dan kalau dia habis itu balik ke rumah lagi dengan anak-anak yang lain bahaya katanya. Terus dia itu juga nggak mau disalahin. Maksudnya tuh kayak dianggap dia tuh kayak cari panggung atau misalnya kayak dianggap ngejelek-jelekin mama sendiri gitu loh. Padahal dia kalau dia cerita dia masih sayang sama mamahnya. Cuma kepengennya tuh mamanya tuh sadar gitu loh. Entah kenapa kok jadi agak aneh gitu loh Oh, soalnya. menurut saya dari ceritanya sendiri sudah agak sedikit nggak masuk akal sih. Di bagian mana? Jadi bagian kenapa orang tuanya tuh harus dikasih segitu tahu harus segitunya gitu nah. Segitu apa? Kayak ya kayak ya harus di blow up dulu untuk menyadarkan dan segala macam. Harusnya biasanya kalau orang tua apalagi sudah melalui putusan pengadilan udah tahu ya ini nggak benar gitu loh. Bahkan bahkan katanya pas waktu di Masa pengadilan, pas waktu kesaksian, Pinkan Mambo tuh masih katanya belain suaminya.
Hmm. Pas waktu kesaksian gitu loh. Tapi habis itu ditanyain Oh, lagi, balik baru belain dua-duanya katanya. Pas ditanya sama oh, anaknya, anaknya nanyain. Jadi kayaknya kalau oke, oke. kalau bisa ngomong ya kayak di pelet gitu lah ya. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Kalau kalau ngeliat gaya-gayanya gitu. Entah entah ya ini karena nggak masuk akal gitu. Karena kita kan kalau menurut Koko kita kan ada standar orang tua yang sangat bagus ya. Jadinya kayak yang hal kayak gini ini bener-bener kita kita ngejat sih. Kalau Koko ngejat sih jatuhnya. Karena Koko punya standar gitu loh. Bener kan? Hmm. Jadi otomatis mau nggak mau ngebandingin. Kenapa orang ini sampai kayak gini gitu kan? Maksudnya pinggan mambonya. Masalah kita harus tahu dari kedua belah pihak sih. Jadi saya agak susah juga kalau kita mau benar-benar judge satu sisi gitu loh. Ya, Kalau saya judgementnya adalah karena dia sudah diputus pengadilan. iya makanya karena sudah diputus pengadilan tadi kan, Ya, salah siapa? Kalau menurut Koko ya salah siapa deh menurut Dede? berarti ini asasnya berdasarkan putusan pengadilan ya. Salah siapa? Ya salahnya bapaknya dong. Yang bapak tirinya itu ya, suaminya Pinkan Mambo itu ya, Ya, yang sekarang. yang saat ini gitu. Dan kalau kalau Koko, Dengan alasan apapun aneh sih. ya apalagi itu anak umur 12 kan, maksudnya mungkin juga dia shock gitu kan. Terus habis ngomong mamahnya, mamahnya malah percaya nggak percaya dan nggak ada tindakan gitu kan. Kalau menurut si Michelle, kalau menurut si Michelle. Mm-mm. Dan menurut Koko si Pinkan Mambonya salah karena enabling, membiarkan. Si Michelle-nya bilang mamanya nggak mau disalahkan itu salahnya suami yang itu bukan salah aku katanya. Ya kalau menurut Koko dia ada salah juga karena membiarkan. Kalau nggak kan nggak mungkin sampai berlanjut sampai 3 tahun ya lama banget 3 tahun. Aneh banget sebenarnya. 2 tahun 2 tahunan katanya 2 tahun. Ya, betul. Oh, ya Tapi, sebenarnya agak segitu lama juga udah agak aneh. tapi dia katanya dia nggak bisa ngomong ke papahnya yang kandung karena papa kandungnya itu kayak di blok 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 gitu loh nggak ada boleh kayak dialienkan dari papahnya yang kandung lah deh. Ya biasa lah orang cerai nggak baik-baik mungkin ya orang pisah nggak baik-baik ya jadi anaknya nggak boleh berhubungan sama salah satu orang tua gitu ya ya seperti itu terus akibatnya apa buat semua pihak dengan adanya Moskow tuh akibatnya dengan dia ngomong ke YouTube ini loh di YouTube ini loh kan sampai diundang Deddy Sumargo kan pasti jangkauannya lebih luas lagi kan Hmm. Akibatnya adalah bahwa korban pelecehan tuh nggak usah malu. Pas waktu dia bilang malu aja, saya agak mengernyitkan dahi sih. tapi sebenarnya pasti malu sih dek maksudnya Oke, tuh gini loh salah ya. Saya salah kalau ngomong malu. Lebih enggak. berani. Ya harus berani. Maksud kok gini, kalau maksudnya mungkin buat kayak kita cowok mungkin lebih gampang. Kalau kita dirugikan kita langsung ngomong gitu. Tapi kalau mungkin cewek kan beda cerita ya. Apalagi itu orang tuanya. Dia tadi ada ngomong memang di Denny Sumargo. Dia masih mikirin mamanya. Kalau sampai eh, mamanya tahu itu bakal kayak gimana. Habis itu kayak nenek kakeknya gitu-gitu loh. Atau papahnya. Memang Hmm. bakal sampai seperti apa. Cuma ya memang sebenarnya benar kata Dede. Ya harusnya kalau korban pelecehan seksual itu harus ngomong ke orang terdekat yang bisa dia percaya. Sedangkan dia nggak bisa percaya siapa-siapa tadi. Harusnya dia bisa percaya pinggan mambo kan. Ternyata juga nggak ada hasilnya ternyata. Ya sedih sih. Ini sih karena kayaknya kayak kayak kalau ada hukumannya itu kayak neglect gitu loh. Kayak neglect gitu nggak sih? Neglect secara emosional. Ya, betul. Enabling lah, enabling, enabling. Akibatnya kalau buat pinggan mambo menurut Kokoh namanya bakal tambah jelek. Setelah dari yang Namanya tambah, namanya tambah jelek ya. ya sudah jelek kan tambah jelek. Oke. Yang kemarin kan sudah jelek nih, yang dia ngomong ngata-ngatain Raffi, ngata-ngatain siapa, siapa Maya, Tadi gitu-gitu saya kan. mau tanya kalau namanya jadi jelek berarti sebelumnya pernah bagus gitu. Tambah jelek Moskow. Oh, tambah jelek. Makanya. Ya, itu. Habis itu pelajaran apa yang kita dapat, kita udah ngomong ya tadi ya. Pelajaran apa yang kita dapat ya. Orang tua terutama nih, orang tua. Semua orang tua harus ajarkan ke anak apa ya, organ-organ apa badan bagian badan mana yang nggak boleh ada orang lihat, nggak boleh ada orang pegang gitu kan. Maksudnya pendidikan seksual yang
paling minim lah dari sedini mungkin lah, apalagi anak perempuan gitu. Walaupun anak cowok juga penting. Kalau ada siapapun orang termasuk keluarga yang pegang bagian tersebut harus langsung ngomong gitu kan. Harus langsung teriak gitu kan atau gimana. Ada yang intip pun nggak boleh gitu kan. Teman atau siapapun bahkan keluarga juga. Nah, itu sih kalau menurut kamu pelajarannya. Habis itu orang tua ya otomatis harus ngelindungin lah ya. Harus membelain anak lah. Ini maksudnya insting orang tua harusnya nge-kick lah ya. Nggak bucin. Kalau menurut kau sih pinggan bambu sih jatuhnya kayak agak entah dipelet atau bucin. Kalau menurut kau itu sih. Kalau Dede apa pelajarannya yang lain? Jangan terlalu membawa-bawa agama lah. Kadang kita tuh harus berpikir secara logis. Karena kalau terlalu membawa agama, menurut saya nanti jatuhnya tuh double standard yang tadi kayak Koko bilang. Kalau sesuai kebutuhan kita jadi standarnya sesuaikan dengan agama, kalau nggak sesuai dengan standar kita tiba-tiba lupa gitu. Ya itu cuma alasan sih kalau masalah agama menurut kau. Karena yang pertama kan dia cerai Hmm. Ya, tapi di konten-konten atau dia tuh pisah lah. juga selalu sering bawa-bawa bawa-bawa agama gitu loh. Kalau saya sih orangnya agak sedikit kurang berempati ya sama orang begitu. Membawa agama buat saya gak pengen ditutupin. Karena sangat mudah sekali orang bersembunyi di belakang agama itu. Kalau Koko sih bukan masalah agamanya ya kalau menurut Koko. Mengikutin agama bagus, cuma jangan munafik lah jatuhnya. Intinya itu sih kalau menurut Koko. Agama sebenarnya nggak ada yang Hmm. ngajarin jelek kan. Tapi sebenarnya itu Hmm. jatuhnya lebih ke munafik sih, bukan ke agamanya sih. Agamanya benar, tapi dianya munafik jatuhnya. Karena sebelumnya pisah juga gitu loh. Hmm. Apalagi kalau anak yang udah sampai dilecehkan seksual sih nggak ada alasan Hmm. ya menurut Koko. Habis itu apa lagi ya? Ya itu sih kalau menurut Koko misalnya pun orang tua, misalnya orang tua lagi ya balik. Misal orang tua pisah, eh, anaknya itu jangan dialienkan sama orang tua yang lain. Maksudnya? Jangan dijauhkan sama orang tua yang berpisah gitu loh. Urusan orang tua, urusan suami istri, tapi orang anak jangan jadi korban gitu loh. Dua-duanya harus Hmm. tetap ada ikut campur gitu kan. Harus sama-sama membesarkan bareng-bareng gitu, biar ada sosok figurnya keduanya lengkap gitu loh. Walaupun suami istrinya pisah. Kalau tadi kan ceritanya si Hmm. Pinkan Mambo benar-benar kayak menjauhkan papa kandungnya kan dari si Michelle itu. Nggak boleh gitu, ya kan? Ya menurut Koko itu sih harus bisa membedakan lah antara kamu membesarkan anak sama kamu suami istri itu beda. Karena kita kan nggak perlu nambah korban anak kan dari perpisahan gitu loh. Sudah pisah anak jadi korban ya kan. Berarti kan egois, Hmm. ya kan. Jadi ada lagi deh. Ini sih tragis sih menurut Koko. Iya, menurut saya juga agak luar biasa ya. Saya agak kaget sih waktu diceritain, oh ada kasusnya kayak, hah, masa sih kayak gitu loh. Saya agak agak kayak, masa sih ada kasus yang kayak gini gitu. Yang yang biasanya kan kayak yang kayak gini di SE sama anggota keluarga atau sama orang tua tiri itu kan biasanya sama yang menengah ke bawah ya. Kita nggak ngomong kayak gitu, cuma biasanya seperti itu. Ini kan bukan yang menengah ke bawah gitu loh. Jadi agak aneh gitu loh. Kenapa sampai masa orang tuanya nggak ngerti gitu Hmm. loh. Kalau anaknya harus dilindungi. Itu sih yang kok bingung. Ya makanya aku bilang kemungkinan bucin atau dipelet. Alasan agama cuma alasan aja menurut koko. Cuma bersembunyi aja kayak dia tadi bilang di balik itu. Jadi ya Ya, pelajaran buat ya. orang tua itu sih jaga anak baik-baik. Ada lagi deh Ya dilihat aja nanti kasus kelanjutannya gimana tuh berlanjut ke hukum nggak tuh jadinya sama apa Pinkan pencemaran nama baik. Mambo. Nggak tahu ya, tapi kan di UU KUHP baru sudah dihilangkan. ITE juga udah dihilangkan. Ya nanti kita lihat lah. Sementara sih Pinkan belum ada ngomong apa-apa juga. Hmm. Oh Gitu. ya, padahal biar tetap naik loh namanya loh. Kesempatan loh ini. Oke, oke. Nanti coba Cuma saya cek habis ini. cuma si si Michelle itu dia tuh kayak sakit hatinya tuh karena seakan-akan dia tuh disalahkan gitu loh sama mamahnya bahkan. Itu yang buat dia kayak ngelakuin gitu Hmm. loh. Akhirnya ngomong ke YouTube gitu loh. Oh iya, mungkin buat orang-orang yang bakal kalau misal ngelihat video ini saya cuma mau ngasih tahu kalau kalian dilecehkan dalam bentuk apapun, kalian harus ingat tuh bukan kesalahan kalian. Menurut saya ya, menurut saya itu bukan kesalahan kalian.
kalian mau pakai baju model gimana pun, itu bukan urusannya orang yang mau melecehkan sih. Itu urusan kalian tuh badan-badan kalian kok. Jadi kalau ya kalian dilecehkan tuh bukan salah kalian. Ya, Menurut saya sih gitu ya. ya kalau koko setengah-setengah sih deh, nggak bisa 100% kayak gitu sih. Tetap ada salah, harus ada ke tanggung jawab pribadi lah jatuhnya. Tanggung jawab pribadi ada, Kecuali cuma dia memang memang, salah pertama tetap yang melecehkan, salah pertama. Yang melecehkan tetap harus ada hukumannya. Cuman tanggung jawab pribadi, kecuali intensinya memang dia mau flirting, itu beda. Tapi kalau nggak ada intensi flirting, cuman mau berpakaian seksi yang untuk diri sendiri juga kayak ya udah gitu loh. Kenapa duh, orang melecehkan? iya iya, makanya menurut koko kalau orang yang melecehkan salahnya tetap yang melecehkan. Cuman kalau misalnya kayak gini, analoginya kayak kita bawa tas isinya kantong duit yang transparan, isinya 300 juta, kita bawa ke tempat yang memang banyak kriminal kan. Tetap salah sih, tetap salah yang nyolong karena nyolong nggak boleh, ngerampok nggak boleh. Oh, Tapi kan kita juga mm, harus sadar diri, kita nggak bawa kantong tas isi ya 300 juta dengan transparan tengah malam di tempat betul. yang nggak aman kan juga salah juga kita, ya kan? Ya cuman maksudnya jangan terus habis gitu kita merasa oh kita juga salah lalu kitanya malu dan nggak mau melaporkan gitu loh atau speak up. Iya ya, Nggak kalau juga speak up kayak harus gitu. lah, Karena mm-mm. speak up harus. Cuma mungkin kalau kita bilang kamu nggak salah ya tergantung konteks lagi, tergantung Oh konteks, ya, sorry sorry sorry. Iya betul betul. Harus tergantung berani speak konteks. up ya. Iya, kalau berani Ya ya speak up ya betul benar. betul. Cuma kok kalau nya Baik jelas-jelas, cowok pun juga loh ya. iya cowok juga, Cowok juga sering loh korban pelecehan. Jangan salah loh. iya cowok juga sama. Cuma kan maksudnya ya itu tadi kayak Dede bilang, kalau misalnya dia pakai hmm, apa ya di tempat yang nggak aman subuh-subuh terus pakai bikini yang nutupin pentil doang gini kan ya, kemungkinan Oh besar ya ada ya ya penjahat ya. kan. Tetap ada orang aneh dan ada penjahat yang nggak pakai otak gitu yang lakuin ya, ya kan. Jadi tetap Mm-mm. harus ada tanggung jawab pribadi lah ke diri sendiri. Ya ya. Tahu tempat, tahu waktu gitu loh. Ngomong ya, speak up teman-teman. Kalau itu jangan biarkan berlarut-larut gitu ya. Dan jangan menyalahkan diri sendiri. Kok setuju kalau itu bilang. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi introspeksi diri tetap harus. Ya Ya. ya ya. Beda tipis ya tapi beda. Ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. And see you at the next video. Bye-bye. Bye bye.